Ini benar-benar di luar nalar. Jembatan yang sudah membantu warga selama 15 tahun diminta dibongkar oleh pemerintah. Anehnya permintaan itu tanpa diiringi dengan adanya jembatan pengganti. Lantas, bagaimana dengan akses jalan warga ke depannya? Ironisnya lagi, Haji Endang, sang pemilik jembatan yang dianggap pahlawan oleh warga itu, justru diancam akan mendapatkan konsekuensi hukum oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Dengan kata lain, Haji Endang terancam dipidanakan jika jembatan di atas Sungai Citarum, Karawang itu tidak segera dibongkar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, ancaman pidananya berupa penjara maksimal selama 9 tahun. Bagaimanakah upaya Haji Endang yang didukung warga mempertahankan jembatan itu? Bagaimana pula sikap pemerintah Kabupaten Karawang yang cenderung lepas tangan? Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. 15 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2010, tempat yang kini dikenal sebagai Jembatan Haji Endang itu adalah tempat penyeberangan kerbau. Kerbau yang melintasi Sungai Citarum di kawasan itu biasa menerjang air sungai melalui lokasi itu. Maklum, Sungai Citarum yang membentang di Kabupaten Karawang itu memisahkan dua desa dari dua kecamatan berbeda, yakni memisahkan Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dengan Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel. Sang pemilik jembatan, Haji Muhammad Endang, Juwanedi atau kerap dipanggil Haji Endang, bercerita. Awalnya jembatan yang berada di Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Klari itu hanyalah perahu penyeberangan biasa yang terbuat dari kayu. Ide pembuatan penyeberangan itu sebenarnya atas permintaan para tokoh di Dusun Rumambe waktu itu kepada Endang. Pertimbangannya, agar kampung mereka tidak terisolasi, maka perlu dibangun penyeberangan untuk memudahkan akses keluar masuk. Endang mengaku sempat meminta izin kepada Bupati Karawang saat itu, Dadang S. Mukhtar. Endang berharap adanya kerjasama dengan Pemda. Namun, karena sejumlah alasan, termasuk resiko, Dadang menyarankan Endang menjalankannya sendiri. Endang pun kemudian memberitahukan kepada warga desa Anggadita tentang rencana pembangunan penyeberangan itu, termasuk juga kepada warga desa Parang Mulya, Kecamatan Ciampel. Waktu itu tidak semua warga mendukung. Ada yang khawatir jika nanti akses dibuka dengan jembatan akan banyak maling. Namun meski demikian, sebagian besar tokoh dan warga mendukung. Kemudian dibangunlah jembatan itu berbahan kayu yang menghubungkan Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dan Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel. Awalnya Endang tidak kepikiran untuk berbisnis. Niatnya hanya menolong masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, jembatan membutuhkan perawatan, baik perahu, jalan, penerangan, hingga upah orang yang bekerja merawat jembatan. Atas kebutuhan itulah setiap pengendara yang melintas membayar Rp2.000. Uniknya tarif itu tidak pernah dinaikkan hingga kini. Pada tahun 2014, jembatan kayu buatan Endang karam. Ia bersama para pekerjanya kemudian memikirkan konsep jembatan penyeberangan yang lebih tahan lama dan aman. Setelah uji coba hingga 3 kali mengganti perahu kayu, mereka pun menemukan perahu berbahan besi sebagai landasan jembatan, berbentuk perahu ponton berbahan besi. Untuk membangun jembatan berlandaskan perahu ponton besi, Endang mengaku menghabiskan uang hingga Rp5 miliar. Ia sampai beberapa kali meminjam ke bank.
Setiap hari ribuan karyawan pabrik hingga warga melintasi jembatan penyeberangan itu. Kurang lebih sebanyak 10.000 pengendara atau orang melewati jembatan perahu ponton itu setiap harinya. Jika per kali melewati jembatan tarifnya Rp2.000, maka setiap hari bisa mengumpulkan sekitar 20 juta rupiah. Meski begitu, biaya operasional setiap hari berkisar 8 juta rupiah. Namun tetap sebuah penghasilan yang luar biasa. Sebulan pendapatan bersih itu bisa mencapai 300 juta rupiah. Tentu saja itu angka yang menggiurkan. Meski memang ada beban perawatan untuk perahu ponton, jalan, dan penerangan secara berkala. Ada 40 orang karyawan yang diberdayakan Haji Endang untuk perawatan dan pengoperasian jembatan. Namun kisah manis ini sepertinya memasuki jalan berliku. Pada Senin 28 April 2025, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum memasang spanduk peringatan di jembatan yang telah beroperasi selama 15 tahun itu. Spanduk yang dipasang di tiang area jembatan itu bertuliskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, jembatan ini tidak memiliki izin melintasi sungai. Pengoperasian dan perlintasan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi terhadap keselamatan dan memiliki konsekuensi hukum. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pada pasal 68 sampai pasal 74, maka konsekuensi hukum yang dimaksud bisa berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling besar senilai 15 miliar rupiah. Kalau sampai kejadian jembatan itu dibongkar dan Haji Endang dianggap bersalah lalu dipidanakan, maka ini jelas kebijakan di luar nalar. Terlebih jika kebutuhan masyarakat akan adanya jembatan tidak dipenuhi negara. Kontan saja, spanduk berisi ancaman itu sehari kemudian, tepatnya tanggal 29 April 2025, diturunkan oleh warga. Warga menganggap bahwa spanduk itu bukti pemerintah kurang berpihak pada rakyat. Warga sendiri mengaku tidak keberatan selama ini harus membayar ketika melewati jembatan tersebut. Kami merasa terbantu dengan jembatan ini. Lewat jembatan jadi lebih cepat, karena kalau telat ke pabrik bisa dipotong gaji, ujar Sani, salah satu pekerja di salah satu pabrik di kawasan industri Ciampel. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pedagang di sekitar jembatan bernama Yanti. Kalau jembatan ini ditutup oleh BBWS, maka sama saja menutup perekonomian penjual-penjual di sini, jelas Yanti. Jembatan Haji Endang selain membuka lapangan kerja bagi petugas operasional dan perawatan jembatan, juga berdampak sangat besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Sektor-sektor ekonomi di 2 kecamatan pun tumbuh. Yang jelas terlihat adalah tumbuhnya para pedagang di sekitar jembatan. Ribuan karyawan pabrik yang bolak-balik melintasi jembatan setiap harinya, belum lagi pergerakan barang usaha dan orang yang setiap harinya mencapai 10.000. Jika jembatan ini tiba-tiba dibongkar, jelas akan berdampak besar bagi masyarakat. Ancaman BBWS untuk membongkar jembatan pun tak main-main. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum, Dian Al-Ma'ruf, menjelaskan maksud pemasangan spanduk di jembatan perahu milik Haji Endang itu untuk menegaskan bahwa apapun bentuk pengusahaan dan pendayagunaan di wilayah sungai tersebut harus berizin. Spanduk itu dipasang sebagai bentuk peringatan bahwa melintasi jembatan tersebut berbahaya sebab jembatan itu tidak legal dan belum ada kajian keamanan.
Dian menegaskan bahwa secara teknis pembangunan jembatan perahu Haji Endang bukan untuk dilalui kendaraan. Saya belum detail mempelajari itu, tetapi saya dari ilmu teknik sipil yang saya tahu teknis jembatan itu bukan seperti itu, jelas Dian kepada media. Menanggapi polemik jembatan Haji Endang, pemerintah Karawang seolah lepas tangan dengan mengatakan bahwa jembatan itu kewenangan BBWS. Ironisnya lagi, jika jembatan Haji Endang dibongkar karena dianggap tidak berizin, Pemkab Karawang tegas tidak akan merencanakan pembangunan jembatan baru karena Pemkab sudah menyediakan jembatan Rumambe 2. Asisten Daerah Asda 1 Pemkab Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa 1 km dari jembatan perahu tersebut terdapat jembatan Rumambe 2 yang menghubungkan kawasan industri di wilayah Ciampel dan Teluk Jambe Timur. Di samping itu, Wawan menilai bahwa keberadaan sejumlah penyeberangan sepeda motor hasil swadaya masyarakat merupakan bagian dari semangat gotong royong untuk memenuhi infrastruktur yang mendesak. Oleh karena itu, Pemkab tidak berencana membangun akses infrastruktur baru yang dapat mengurangi semangat partisipasi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat turut berkomentar terkait rencana pembongkaran jembatan Haji Endang. Syahrul meminta agar Menteri PU dapat memberikan solusi terbaik bagi rakyat, bukan hanya sekedar menegakkan aturan yang ada. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya Air SDA Kementerian PU, Lilik Retno Cahyadiningsi memberikan penjelasan. Dia mengaku peningkatan regulasi mengenai jembatan ilegal itu memang belakangan tengah gencar dilakukan. Salah satu alasannya dalam rangka menekan potensi banjir yang belakangan sering melanda wilayah Jabodetabek. Atas dasar itu, jembatan Haji Endang terancam dibongkar. Meski demikian, dia mengaku belum ada rencana pembangunan jembatan pengganti bagi masyarakat. Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum PU Roy Rizali Anwar menjelaskan bahwa pemerintah akan mengkaji pembangunan pengganti jembatan Haji Endang di Karawang jika memang ada kebutuhan dari masyarakat. Tampaknya memang belum ada kebijakan yang terintegrasi terhadap rencana penutupan jembatan Haji Endang. Ini memang ironi. Haji Endang yang menolong masyarakat malah terancam berurusan dengan hukum. Sementara jembatan pengganti belum ada kejelasan. Pemkab cenderung lepas tangan, sementara pemerintah pusat belum memiliki rencana untuk membangun jembatan pengganti. Bahkan kajian saja baru mau dilakukan dan belum tentu juga dibangun setelah kajian selesai. Jangan sampai masyarakat yang memberi solusi dan membantu negara malah dikriminalisasi, sementara kebutuhan rakyat diabaikan. Terlebih semuanya itu atas nama regulasi. Bukankah regulasi itu dibuat untuk memakmurkan rakyat?